Yo, selamat datang di obrolan kami di Jaga Rakyat. Selamat menyaksikan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Malam hari ini saya bersama salah satu aktivis senior di Kabupaten Bohol. Beliau ini salah satu yang dikenal sangat-sangat keras ya kalau mau mengkritik pemerintah. Nah, mungkin langsung saja kita sapa dulu. Bagaimana kabar Bung Arlan? Alhamdulillah, untuk saat ini baik-baik saja. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Isi dompet sehat ya? Kecuali itu. Kecuali itu. Jadi Bung, saya mau diskusi dan sekaligus bertanya nih. Kemarin kan baru-baru sudah terbit itu surat edaran nomor 100 sekian itu tahun 2006 tentang menghentikan aktivitas pertambangan tanpa izin. Nah, pertanyaan saya Bung itu yang pertama, bagaimana pendapatnya Bung Arlan tentang surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Bohol yang baru-baru ini terbit? Ya, sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait surat edaran tersebut, menurut saya bukan salah tetapi keliru, dikarenakan tidak menspesifikasikan pertambangan apa yang dilarang. Itu pertama. Yang kedua adalah soal mana yang menyentuh kemaslahatan apabila itu dilarang. Apa landasan berpikirnya kalau misalnya dilarang? Nah, di dalam surat tersebut, surat edaran tersebut bicara soal aspek lingkungan, aspek kemaslahatan, aspek sosial. Ya. Kalau saya melihat aspek lingkungan yang apa dulu? Aspek kemaslahatan yang mana? Sosial yang mana? Yang mana dulu? Itu tanggapan saya bahwa itu bukan salah tetapi keliru. Maksudnya surat edaran tersebut yang dikeluarkan oleh Bapak Bupati Bohol ya, terkait pertambangan. Nah, melihat kondisi sekarang kan Bung, ini hampir rata-rata tambang rakyat ya. Kita sebut tambang rakyat ini kan statusnya masih ilegal. Nah, artinya kalau misalnya ini diberlakukan, berarti tutup semua dong. Nah, menurutnya Bung Arlan, kira-kira bagaimana nanti nasibnya para penambang ini yang apa namanya disebut penambang rakyat ini? Bagaimana nanti nasibnya ke depan kalau misalnya usahanya mereka, sumber hidupnya dorang itu ditutup? Ya, yang pertama Bapak Bupati harus melihat dulu spesifikasinya masuk di mana. Pertambangan kan ini ada beberapa. Pertambangan itu masuk dalam mengkeruk perut bumi. Nah, mengkeruk perut bumi ini ada beberapa aspeknya. Pertama, apakah dia masuk dalam galian A, galian B, atau galian C? Oke. Kalau dia bicara soal galian A, berarti bicara soal gold, emas. Galian B berarti dia berbicara soal material yang di bawah itunya. Galian C berbicara soal spesifikasi timbunan. Pertama, kalau Bapak Bupati bicara soal galian A, gold, terus apa kabar dengan Kem 7? Apa kabar dengan Palele? Apa kabar dengan saudara-saudara kita yang sedang melakukan aktivitas pertambangan yang menurut mereka itu tradisional? Tetapi dalam aturan tidak ada yang namanya tradisional. Oke. Tradisional itu berlaku pada hati saja. Aturan tidak ada memandang tradisional. Nah, karena kita selama ini saya di Bohol, kita belum menganut sistem adat, belum ada. Oke. Hukum adatnya kita ini belum berlaku di Bohol. Itu. Kita ke poin pertama. Mungkin yang dimaksud oleh Bapak Bupati adalah galian A, gold.
dari zaman kolonial itu KM7 itu sudah beroperasi. Iya, dari Karena zaman itu Belanda. mereka memang ilegal memang. Makanya menurut saya itu salah. Itu. Nah, lompat lagi ke galian C, tidak usah galian B karena itu spesifikasinya tidak ada. Ya. Galian C, terus apa kabar orang yang ngambil timbunan tanpa izin tidak masuk PAD? Nah, maksud dari teguran tersebut adalah supaya ada masuk PAD. Jangan sampai surat teguran tersebut hanyalah kamuflase untuk memeras orang-orang yang di bawah ini. Nah, bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa surat edaran ini sebenarnya terfokus sama yang hanya menggunakan alat berat saja. Kalau yang masih konvensional tidak akan ditutup. Enggak bisa gitu karena surat edarannya itu umum. Tidak ada anunya ya. Tidak ada spesifikasinya. Dia ada instruksi. Iya, dia menspesifikasikan bahwa itu melanggar lingkungan, hukum aspek sosial, hukum akses dampak lingkungan, aspek sosial, dan kemudian kesetaraan kalau bicara soal sih. Oke, berarti sesuai dengan surat edaran itu berarti semuanya berlaku, bahkan ya masyarakat. Menurut saya semuanya berlaku. Tidak ada penambang tradisional, tidak ada penambang lebih spesifik lagi, tidak ada penambang yang bikin lubang, bikin jet apa segala macam. Itu berlaku, kalian itu ilegal. Oke. Karena kalau negara, dia kan mewakili negara bicara di situ, karena dalam surat edaran tersebut ada Garuda di situ. Oke. Betul. Dalam konteks dia bicara sebagai jabatannya sebagai seorang bupati, dia bicara negara di situ. Itu berarti dia melarang keseluruhan, baik A, B, C. Ya, dan tidak ada juga kan spesifikasi di situ. Tidak ada spesifikasinya itu kecuali soal-soal lingkungan, sosial, dan kemaslahatan, itu aja. Oke. Lalu ketika memang betul-betul surat ini akan diberlakukan, apa yang kira-kira menurut Bung ini apa yang akan terjadi di wilayah-wilayah sana? Apa yang terjadi sama masyarakat dari sudut pandang? Pertama, kita melihat kondisi kekinian hari ini, kondisi ekonomi rakyat, yang kemudian nanti saya coba jelaskan salah satu kondisi kondisi ekonomi kekinian rakyat, kebutuhan, dan kemudian soal di mana kita harus menempatkan diri kita. Oke. Nah, yang pertama, saya bicara soal globalisasi, di mana di mana rupiah kita ini melemah di angka 18.000 per $1, itu pertama. Sehingganya kita tidak bisa pungkiri bahwa bull itu kena dampak dari soal itu. Oke. Yang kedua, soal kenaikan harga dan bahan pokok. Ya, sembako lah. Sembako. Di bull ini kan naik. Ya, apalagi beredar isu baru-baru bahwa kenaikan BBM. Ya, lagi ramai nih. Lagi ramai. Yang ketiga, apa kabar dengan efisiensi yang sedang diterapkan oleh pemerintah pusat hari ini? Nah, kalau tidak salah bull itu kena di 120 M. Ya. Nah, sementara PAD-nya kita itu tidak mencapai 40 M PAD yang kita per tahun. Nah, sehingganya pemerintah harus melihat bahwa di mana yang harus di mana hal yang krusial dan kemudian hal yang prioritas itu. Nah, tidak serta-merta mengeluarkan surat teguran bahwa tidak begitu modelnya. Ya. Harusnya pemerintah bisa menjawab dengan program lain. Ya. Teguran ada kalau ada program yang bisa menutupi itu. Ya. Kan nomenklaturnya menjadi seorang pemimpin itu satu, mensejahterakan rakyat. Tetapi mensejahterakan rakyat melalui jalur apa, Komiu? Petani, pekebun, atau kelautan, kan itu saja.
Toh, kalau di bidang pertanian, apa programmu bicara soal itu? Jangan sampai lobbymu itu kau bilang itu usahamu. Lobby itu adalah kerjamu. Ya, oke. Buat apa kau dipilih jadi bupati? Sama dengan begini. Ada seorang bertanya begini. Saya seorang guru mengajar. Kau tidak perlu jelaskan kau mengajar karena itu tugasmu. Kalau kau melobi, tuh sebagai seorang pemimpin, Iya. itu tugasmu. Tidak perlu kau jelaskan. Karena konyol juga kalau dia jelaskan soal itu. Kita coba untuk perjelas ini, Bung. Jadi pertanyaan saya tadi, apa yang Bung khawatirkan ketika surat ini, surat edaran ini, penutupan tambang ilegal, itu diberlakukan secara ideal ya, maksudnya secara ideal. Kalau berlaku, apa dampaknya? Darah. Maksudnya bagaimana itu? Darah karena rakyat bagaimana? hari ini, wilayah Buol Timur itu, toh, rakyat di wilayah Buol Timur itu lagi berbicara soal penambahan isi perut dan kemudian bagaimana apa kabar anaknya sekolah. Oh, berat. Karena di Ya. sana itu di Buol Timur itu di sekian persen mereka berbicara pertambangan untuk mengisi perutnya mereka. Kalau Berarti, itu dilarang berarti membunuh mereka dong. berarti, Daripada mereka mati konyol ya sudah. ya betul. Berarti yang Bung khawatirkan adalah akan terjadi chaos atau kekacauan kalau sumber pencarian, mata pencariannya masyarakat di sana ditutup. Poinnya di situ. Gitu. Oke. Selanjutnya, Bung. Nah, menurut Bung sendiri dengan keluarnya surat ini, apakah surat ini akan efektif dalam proses pelaksanaannya atau tidak? Pertama, yang saya khawatirkan adalah keluarnya suratnya bupati tuh berlambangkan Garuda itu cuma sebagai kamuflase. Kamuflase ini, Menurut ya, kamuflasenya dengan maksud indikasinya adalah indikasi, Ya. bukan menuduh. Indikasi adalah alat untuk memeras wah, yang penambang ilegal yang memakai alat berat itu Ya. pertama. Yang kedua adalah bupati sengaja memperkeruh suasana oke. bahwa tambang ilegal tidak ada lagi di Buol. Yang ketiga adalah ini coba dikeluarkan supaya masuknya investor di Buol. Oke. Tapi Gitu. kan memang itu jadi tujuannya beliau masuk. Ya, kalau masuknya investor mempekerjakan putra daerah sih nggak apa-apa. Oke. Karena di Buol ini kurang sarjana astrologinya ada. Mulai sarjana ekonomi, sarjana hukum, mulai sarjana apa. Ada semua. semua. Di Buol lengkap, Yang ya? jadi soal adalah mereka lulus kuliah nganggur juga datang di Buol. Ya, betul. Kan begitu. Oke. Arsitek saja ini masih tak utang, orang punya uang. Oke. Betul. Sangat mengkhawatirkan juga ya, Bung ya. Jadi, oke, terakhir ini, Bung Arlan. Siap. Kira-kira sebagai penutup diskusi kita orang ini, kongko-kongkonya kita orang, apa sebenarnya yang Bung harapkan dari kebijakan di ruang-ruang pertambangan ini, khususnya di pertambangan? Idealnya Bung ini harusnya seperti apa? Bupati harusnya seperti apa? Khusus di sektor pertambangan. Ya, yang pertama kami menghimbau, bukan berharap, menghimbau bahwa Menghimbau. bupati lebih melihat jeli situasi dan kondisi kekinian daerah kita. Oke. Yang kedua, Lebih peka ya. ya lebih peka. Yang kedua, lebih turun ke bawah melihat situasi dan kondisi kekinian sektor-sektor perekonomian rakyat. Oke. Yang ketiga, mohon dispesifikasi kembali tentang surat teguran tersebut atau surat edaran tersebut, karena saya lihat melibatkan Banyak, aspek ya, hukum, APH ya. APH apa segala Di situ. macam. Itu. Betul. Oke. Jadi itu bincang-bincangnya kita dengan salah satu aktivis senior di Kabupaten Buol. Jadi teman-teman, nanti kalau ada komentar silakan nanti komen di bawah. Terima kasih Bung Arlan sudah bersedia untuk memberikan opininya, pendapatnya terhadap surat edaran Bupati terkait dengan penertiban tambang ilegal. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.